Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Ustaz. Ana Andika Mulia Daulay. Ana mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan bahasa Arab. Izin menanyakan beberapa hal terkait pembelajaran takalum atau pembelajaran yang biasa dipakai oleh Ustadz ketika mengajar seperti itu, Ustadz. Jadi untuk pertanyaannya itu, Ustadz, ada beberapa, karena minta kesediaan waktu Ustadz ya beberapa menit untuk bertanya gitu, Ustadz. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, Ustadz, bagaimana sih Ustadz mempersiapkan siswa sebelum pelajaran takalum dimulai? Jadi ada tiga model nanti insya Allah yang akan tanyakan. Jadi kesiapan siswa, latihan berulang siswa, sama akibat siswanya yang telah didapatkan ketika latihan berulang. Jadi pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana Ustadz mempersiapkan siswa sebelum pelajaran takalum itu dimulai gitu, Ustadz? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk anak kami atau anak kami daripada Universitas Indonesia, Pendidikan Indonesia, dari mahasiswa UPI, Ananda Muhammad Andika Daulay. Andika Mulia Daulay. Andika Mulia Daulay. Baik, kalau Ustaz izin menyampaikan bahwa hal-hal yang kita persiapkan dalam memberikan efek untuk anak-anak kita bisa cepat dalam berbicara, khususnya dalam berbicara bahasa Arab. Yang pertama yang kita lakukan kepada anak-anak kita adalah memberikan mufradat, yang mana setiap harinya itu kita memberikan minimal mufradat, kosakata baru setiap hari, yang mana 5 kosakata setiap hari itu kita kumpulkan dan kita tuliskan di dalam satu buku besar, yang nanti di pagi setiap paginya itu kita akan mengulangi semua mufrad yang telah diberikan. Jadi sesi yang pertama untuk anak-anak kita persiapan bisa berbahasa, khususnya di dalam cepat untuk bisa berbicara bahasa Arab. Yang pertama adalah memberikan mereka mufradat sebanyak-banyaknya. Yang mana mufradat yang diberikan ini itu langsung menggunakan praktek langsung. Artinya mufradat yang telah didapat langsung dipraktekkan oleh anak-anak, sehingga diulang terus, dimurajaah terus, dan mereka langsung disuruh merangkai kalimat yang memang kalimatnya wajib sempurna. Jadi bukan hanya sekedar kalimat, tapi memberikan kalimat yang sempurna. Yang mana di dalam pemberian mufradat ini kita balik cara atau sistem yang mungkin pada umumnya banyak di antara kita atau sekolah-sekolah yang memberikan mufradat dari isim terlebih dahulu. Namun untuk di SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru kita combine. Artinya kita berikan kata kerja yang mana dibarengi dengan isimnya, begitu juga dengan harfunnya, sehingga bisa anak-anak mempraktikkannya dalam merangkai kalimat yang sempurna. Dan ini mempercepat mereka untuk bisa menguasai bahasa Arab di dalam praktek berbicara. Seperti itu untuk beberapa persiapan yang kita berikan. Oke. Ini lebih ke persiapan pembelajarannya. Terus pertanyaan selanjutnya itu, Ustaz, pernah nggak Ustaz kasih apresiasi atau misalkan sapaan awal ke anak-anak ketika pembelajaran di awal itu, Ustaz? Oh baik, Ustaz, kalau di dalam pembelajaran ini kita tadi berbicara tentang program bahasa, karena alhamdulillah Ustaz selaku yang diamanahkan baik itu koordinator bahasa di lapangan dan juga sebagai guru bahasa Arab di dalam kelas. Dan kalau untuk di dalam kelas itu praktek yang kita lakukan setiap hari dalam pembelajaran itu adalah dengan metode yang bervariasi atau abstrak, yang mana di dalam awal kita masuk, anak-anak kita siapkan seluruhnya, kita rapikan, kita pastikan semuanya duduk rapi, kemudian semua posisi bangku meja tersusun rapi, dan betul-betul kita pastikan mereka siap untuk belajar bahasa Arab. Lalu setelah itu
kita akan mempertanyakan tentang materi pelajaran, tentang mata pelajaran yang akan dipelajari, seperti halnya Madza Darsunal Ana, yang mana tujuannya adalah untuk memfokuskan konsentrasi anak bahwasanya mereka akan bersiap-siap untuk belajar bahasa Arab. Nah, setelah sudah dibuka, kita akan lakukan pembuka di awal pembelajaran, yaitu dimulai dengan syukur, kemudian selawat, lalu doa, lalu kita akan absensi kehadiran, dan setelahnya kita akan memberikan pertanyaan pemantik, yang mana sebelum pertanyaan pemantik diberikan, kita melakukan pengulangan materi, yang mana pengulangan materi yang sudah dipelajari di pekan sebelumnya. Jadi sebelum memberikan materi baru, Ustadz selaku yang mengajar dalam kelas wajib hukumnya mengulang dan bertanya tentang materi-materi sebelumnya, sehingga memastikan anak-anak semuanya sudah paham. Dan dari situ kita dapat evaluasi. Evaluasinya adalah tatkala ketika diulang materi yang lama, ada beberapa ananda yang masih kurang paham, maka kita akan pahamkan terlebih dahulu, baru kita masuk kepada materi yang baru. Seperti itu. Baik. Nah, Terima kasih, Ustaz. Jadi beberapa yang Ustaz sampaikan itu terkait tentang ininya, Ustaz, ya, teknik latihan yang sering dipakai anak-anak, itu kan sering mengulang gitu ya, Ustaz. Dan juga terkait tentang kendala yang misalkan anak-anak hadapi, berarti Ustaz bisa menghadapi anak-anak yang misalkan dia tuh jawabannya masih salah gitu ya, Ustaz. Baik, alhamdulillah Ustaz. Saya sampaikan juga dalam praktek bahasa Arab ini, yang paling kita jaga yaitu adalah keistiqomahan dalam pengawasan, dan tidak bosan-bosannya mengingatkan dan terus mengawasi anak-anak kita supaya terus mempraktikkan bahasa Arab yang sudah diajarkan. Dan yang tidak kalah penting, bahwa di dalam pembelajaran bahasa Arab ini, daripada materi, langkah cara kita mengajar itu masih yang paling diutamakan. Jadi tidak hanya sebatas materi yang kita ajarkan, melainkan apa yang kita berikan betul-betul terasa, terbekas di dalam anak-anak, sehingga semua anak yang kita ajar itu betul-betul bisa mempraktikkan materi tersebut. Nah, makanya ketika ada yang belum paham, maka kita akan pahamkan di situ, dan kita akan evaluasi terus, sehingga anak-anak yang tidak paham bisa mengejar ketertinggalannya. Dan anak-anak yang sudah paham bisa lebih mengerti, dan bahkan bisa mengajarkan temannya yang lain ketika Ustadz mungkin tidak ada di sekolah. Jadi kita ada juga praktek bertanya antar teman, kemudian bertanya kepada guru ketika mufradat yang tidak diketahui atau kalimat bahasa Arab yang belum sempurna, itu bisa ada koreksi antar teman dan koreksi dengan guru. Itulah salah satu juga program yang kita lakukan dalam kelas. Kemudian program-program yang di dalam kelas ketika mengajar itu, kita memasukkan 4 keterampilan dalam berbahasa langsung. Jadi saat Ustadz mengajar, ada kala anak membaca, ada kala anak mendengar, kemudian ada kala anak-anak itu menulis apa yang kita tulis, apa materi yang sudah disampaikan. Dan terakhirnya mereka langsung praktek dengan apa yang sudah diajarkan. Jadi materi yang sudah dipelajari, mereka akan kita berikan waktu untuk mempraktikkannya dengan bermuhadatsah dengan materi tersebut. Seperti itu. Baik, Ustaz. Berarti untuk itu sudah jelas ya penjabarannya. Selanjutnya Anda izin bertanya lagi kepada Ustadz, apakah pengulangan atau yang ada itu dilakukan secara berstruktur atau secara abstrak itu materinya? Alhamdulillah, dengan pengalaman yang alhamdulillah sudah kita berikan kepada anak-anak kita di SMP ITB Nawawi, mengingat Ustadz sudah banyak berkeliling di berbagai sekolahan. Jadi dari situ kita belajar, dan kita mengalami sebagai santri dulunya, bahwa dikala pembekalan pemberian mufradat itu banyak yang tidak memperhatikan secara seksama. Artinya apa yang terlintas itulah yang diberikan. Kemudian ketika pengulangan, itu pengulangannya tidak terstruktur. Jadi di SMP IT Imam An-Nawawi, biidznillah, dengan izin Allah, setiap mufradat yang diberikan itu kita tuliskan, kemudian sudah kita jadikan sebagai pedoman
yaitu di dalam buku ajar kita. Alhamdulillah di buku dengan judul Qamusul Mukhtasari wal Qaidatil Mulakhasati li Ta'limil Lughatil Arabiyyatil Fasihati. Indonesian Arabian. Yang mana ini kita buatkan kamus tematik yang mana berisikan banyak materi, dimulai dari mufradat, kemudian kaidah, kemudian ada tasrif, kemudian ada praktek dalam mempraktekkan mufradat yang sudah dipelajari. Jadi bukunya sudah kita buatkan. Lalu alhamdulillah dengan izin Allah sudah terbit juga buku jilid 2. Yang alhamdulillah inilah yang kita jadikan pedoman, sehingga ketika kita mengulang mufradat itu kita sudah enak. Kita tinggal ketika memberikan mufradat pun sudah ada terstruktur, dan ketika mengulangi dan memurajaahnya pun bersama-sama sudah terstruktur. Jadi perharinya sudah jelas, hari ini kita akan ulang dari halaman sekian dan sekian, tapi dengan catatan setiap siswa di SMP ITM Nawawi walaupun memiliki buku pedoman, tapi mereka tetap wajib menulis mufradat yang kita tulis di papan tulis ke dalam kutip atau daftarul jaib yang mereka miliki. Karena di sini kita wajibkan memiliki 2 buku, 1 buku kutip yaitu buku saku, yang satunya lagi adalah buku tulis besar, yang mana tujuannya itu ketika mufradat yang sudah didapat maka akan dibuatkan kalimat sempurna, 1 mufradat 3 kalimat. Nah, itu. Berarti untuk i'adahnya itu terdapat di modul yang telah disusun oleh Ustadz ya? Alhamdulillah. Dan juga untuk media pembelajaran yang dipakai oleh Ustadz biasanya berupa bordol ajar dan juga papan tulis serta buku tulis yang ditulis oleh anak-anak serta kutip. Ya. Dan kita juga menggunakan Infocus dan media langsung, karena di dalam program bahasa Arab ini juga Ustadz mendatangkan langsung native speakernya dengan cara menelpon, video call langsung atau secara teleponan, Zoom dengan orang Arab asli yang memang menggunakan bahasa Arab Fusha dalam pembicaraan sehari-hari. Jadi alhamdulillah itulah yang saya praktikkan tatkala ketika mengajar, ketika anak-anak kita ingin mendengar langsung bagaimana orang Arab asli berbicara, maka Ustaz akan langsung hadirkan langsung di tempat, dan sekali-kali kita menelpon jarak jauh, Zoom ataupun langsung video call melalui WhatsApp seperti itu. Dan juga ada kita putarkan di televisi, karena di beberapa kelas yang sudah punya TV, maka kita putarkan tentang tata cara, begitu juga kiat-kiat dalam belajar bahasa Arab seperti itu. Baik, Ustaz. Nah, itu terkait medianya gitu ya, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan anak tuh, bagaimana sih Ustaz melibatkan siswa agar semua siswa itu berkesempatan berbicara bahasa Arab di kelas? Karena kan sebagian anak tuh kan ada yang misalkan dia tuh malu-malu, ada yang sebagian itu dia tuh acuh tak acuh terhadap pembelajaran. Nah, bagaimana sih Ustaz melibatkan siswa itu agar bisa pembelajaran takalumnya itu bisa berkesempatan gitu siswa-siswanya untuk ngomong gitu, Ustaz? Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah yang sudah kita praktekkan di sekolah, bahwa semua anak kita berikan kesempatan langsung dalam mempraktikkan mufradat yang sudah diberikan dengan cara kita ada program muhadatsah. Jadi muhadatsah yang mana setiap siswa mempersiapkan dirinya dengan mengambil satu temannya untuk bercakap-cakap dengan mempraktikkan mufradat yang sudah diberikan melalui muhadatsah tadi. Dan kita akan langsung memantau satu persatu, melewati dan mengitari serta mengelilingi mereka. Kita membuat pagar betis yang panjang, yang sudah anak-anak di dalamnya berbaris dengan saling berhadapan. Lalu di situ kita akan berikan materi yang akan dibicarakan pada saat itu. Dan anak-anak langsung otomatis. Ketika kita mengatakan anil fasli, maka semua anak akan serentak berbicara tentang kelas. Ketika disebut anil madrasati, maka anak-anak akan berbicara tentang sekolah. Seperti itu. Jadi pemantauan. Nah, lalu untuk memastikan anak-anak kita, maka di dalam pembelajaran kita akan bertanya satu persatu kepada anak secara langsung. Kita akan tanya jawab langsung. Kita pakai praktek langsung. Misalkan aina tastayqizu, aina ta'malu, aina tadrusu al-lughatal arabiyyah, madza ta'malu fil baiti, madza ta'malu fil hammami. Jadi disitulah kita akan melihat bahwa kemampuan berbahasa Arabnya apakah sudah mantap
atau masih ada yang kurang. Dan dengan catatan yang paling penting, kita di SMP IT Imam Nawawi mempertahankan metode bahwa setiap ungkapan bahasa Arab wajib kalimat sempurna dengan tidak boleh mensukunkan akhir daripada baris. Seperti itu. Baik, Ustaz. Nah, itu kan nanti proses muhadasahnya dan yang dipantau oleh Ustadz itu kan ada sebagian siswa itu melakukan atau percakapannya itu ada yang mungkin beberapa ada yang salah gitu ya dalam segi struktur ataupun dalam segi mufradat. Nah, bagaimana sih cara Ustadz mengoreksi kesalahan siswa agar tidak membuat mereka itu takut berbicara gitu Ustadz, ketika pemantauan muhadasahnya? Baik, alhamdulillah. Jadi strategi kita di dalam memberikan ataupun membenahi kesalahan-kesalahan anak-anak ketika berbicara dengan catatan jangan pernah mengatakan apa yang dia bicarakan salah, tapi selalu katakan bahwa bahasanya sangat bagus. Lalu kita di situ memasukkan kalimat yang mana kalimat itu merujuk kepada hakikat kaidah aslinya, sehingga anak itu tidak merasa tersalahkan. Tapi dengan otomatis beliau akan merasa bahwa dirinya telah melakukan kesalahan, sehingga dari perbaikan yang kita lakukan dia langsung ikuti. Seperti dan kita ada yang namanya program tasji'ul lughati atau motivasi bahasa. Di dalamnya langsung ada praktek perbaikan bahasa yang mana yang kita dapati di dalam pengawasan, dalam mendengar satu persatu anak berbicara, dari rangkaian seluruhnya kita ambil intisari dari percakapan mereka, kita evaluasi dari beberapa kesalahan, lalu kita kumpulkan dalam satu waktu sehingga kita berikan contoh kalimat-kalimat yang tadi mereka lakukan kesalahan dengan perbaikan-perbaikan tanpa menyakiti perasaan dari yang melakukan kesalahan tersebut. Seperti itu. Baik, Ustaz. Kita flashback lagi ya Ustaz, sebelum muhadasah itu kan ada yang namanya pengulangan materi. Tadi Ustaz sempat bilang kalau misalkan Ustaz itu seringkali mengulangi materi-materi yang telah lalu dan juga menyambungkannya dengan materi yang sekarang. Nah, menurut Ustadz apa sih tantangan terbesar bagi Ustadz ketika melakukan latihan pengulangan tersebut? Ada nggak tantangannya? Alhamdulillah untuk tantangan yang kita rasakan itu tantangannya adalah melawan waktu. Jadi kalau untuk keinginan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan waktu yang seadanya, karena kita adalah SMP IT Imam An-Nawawi yang di bawah naungan Dinas Pendidikan, yang memang bahasa Arab kita di sini masuk kepada muatan lokal, tidak masuk ke dalam mata pelajaran resmi, sehingga jam yang diberikan itu dalam satu pekan hanya 2 jam. Jadi dari 2 jam inilah kita berpikir bagaimana memaksimalkan waktu yang ada sehingga anak-anak tetap bisa berbahasa Arab. Nah, disinilah tantangan terbesarnya. Bagaimana anak-anak yang selalu kita ulangi materi-materi yang kita berikan, lalu kita jelaskan lagi, kita murojaah lagi, kita praktekkan lagi, sehingga anak-anak semuanya bisa. Namun kita merasa harus terus lagi. Tapi karena kendala waktu, kita tetap tidak kehabisan ide. Makanya di SMP Imam Nawawi kita susun program harian, mingguan, bulanan sampai tahunan, sehingga berjenjang. Walaupun waktu kita di kelas itu hanya 2 jam dalam sepekan, tapi kita buat program di luar kelas yang mana itu dimulai di jam 6 pagi sampai jam 7. Maka anak-anak dengan adanya program ini mendorong mereka datang ke sekolah. Walaupun sekolah kita itu datang maksimal dinyatakan terlambat jam 7, tapi dengan ada program pagi bahasa Arab di jam 6 dan ada juga di sore hari sebelum pulang, inilah yang menutup daripada tantangan waktu tadi. Sehingga alhamdulillah rintangan, tantangan, halangan yang kita dapatkan semuanya dengan izin Allah Ta'ala dapat dituntaskan. Baik. Untuk segi waktu yang Ustadz bicarakan tadi, Anda izin bertanya juga, untuk program bahasa Arab pagi dan sore itu tuh termasuk jadwal pelajaran yang ada di SMP Imam Nawawi atau tidak Ustadz? Atau hanya sekedar program yang disediakan oleh sekolah? Itu merupakan program bahasa, program koordinator bahasa. Berarti yang disediakan oleh sekolah gitu? Yang mana itu ya
dibuatkan jadwalnya, artinya jadwal yang secara struktural itu ada di dalam jadwal pelajaran, tetapi itu tidak bagian daripada jam pelajaran. Itu adalah jam program sekolah yang di luar kelas. Sehingga ada program bahasa di luar kelas, kemudian ada mata pelajaran bahasa Arab yang memang itu mengajar dan belajarnya di kelas. Sementara untuk program bahasa semua kelas, itu bedanya. Kalau untuk program bahasa semua anak dari kelas 7 sampai kelas 9 itu mengikuti program bersama-sama. Sementara di dalam kelas itu kita masuk per jadwal dengan sesuai dengan jam kelas yang kita sudah dijadwalkan di dalamnya. Seperti itu, Ustaz. Baik, Ustaz. Izin bertanya lagi, Ustaz. Tadi kan Ustaz sempat bicara ya, kalau misalkan metode yang Ustaz pakai itu adalah metode abstrak. Nah, itu metode abstrak itu seperti apa dan juga apa sih strategi Ustaz? Ya, jadi metode abstrak itu Ana lihat ya sesuai dari observasi yang kemarin itu kayak menyenangkan siswa-siswa gitu, Ustaz. Jadi apa strategi Ustaz untuk menjaga suasana kelas itu tetap menyenangkan selama latihan takalum gitu, Ustaz? Ya, baik, alhamdulillah, Ustaz. Jadi secara praktek bahwa yang kita lakukan langkah-langkah dengan menggunakan metode abstrak tadi, kita tidak berfokus kepada satu langkah metode saja. Yang mana di dalam setiap pertemuan, yang mana kelas-kelas yang kita masuki itu beragam dan berbeda cara penyampaiannya. Makanya dalam metode yang kita lakukan itu bermacam cara. Yang mana secara abstraknya kita melakukan dimulai dari pengulangan mufradat, ada yang mungkin langsung kita mengulangi materi dari kaidah, lalu kita membuat ada ice breaking bersama anak-anak, yang mana di dalam setiap metode pembelajaran yang kita lakukan, setiap pembelajaran bahasa Arab kita pastikan sebelum memulai bahwa anak-anak sudah segar, sudah on fire, sudah siap untuk menerima pelajaran bahasa Arab. Dan satu hal lagi yang kita tekankan, bahwa di setiap belajar bahasa Arab itu wajib seluruh anak mengangkat suara sekeras-kerasnya. Sehingga di dalam pembelajaran bahasa Arab juga memberikan sisi positif untuk melatih suara anak, menjadikan anak-anak ini untuk yang laki-laki, karena kita seluruhnya adalah laki-laki, untuk menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Melalui bahasa Arab ini juga mereka terlatih, suara mereka dilatih supaya bisa menjadi pemimpin dengan memiliki suara yang khas, suara yang keras, yang lantang dan tegas, seperti itu. Baik, Ustaz. Dari langkah-langkah tersebut tuh kan sudah jelas ya, orang-orang juga sudah tahu, beberapa sekolah juga sudah tahu bahwasanya sekolah SMP Nawawi itu terkenal dengan takalumnya atau terkenal dengan mahara kalamnya yang sangat bagus dibandingkan anak-anak pondok yang ada di luar boarding sana gitu ya, Ustaz. Nah, apa sih faktor dari langkah-langkah Ustaz tersebut tadi, apa sih faktor yang mendukung keberhasilan penerapan teknik pengajaran Ustaz di SMP Nawawi ini? Faktor pendukungnya apa gitu, Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz, untuk dalam hal ini ya, walau alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala banyak sekolah-sekolah yang memang sudah studi banding ke sekolah kita, bertanya tentang hal, dan ada juga yang meneliti dan banyak yang sudah melakukan penelitian S2 di sekolah, begitu juga yang dari S1 juga, yang mana dalam hal ini memang alhamdulillah sekolah kita Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan praktek berbahasa Arab di sekolah. Namun kita belum berpuas diri. Kita masih banyak kekurangan, kita masih banyak hal-hal yang harus dibenahi. Tapi yang selalu kita pegang di dalam menjalankan program bahasa Arab, khususnya dalam maharatul kalam at-takabun, maharatul takallum, itu adalah yang pertama istiqomah di dalam memberikan mufradat terbaru, memurojaah mufradat, menanyakan mufradat, mengawasi setiap aktivitas anak-anak di luar kelas, begitu juga di dalam kelas, dan siap untuk bertanya dan juga ditanya oleh anak-anak tentang mufradat-mufradat yang mungkin mereka belum ketahui. Jadi kita sistem antar jemput. Jadi ketika anak mungkin belum siap untuk mendatangi guru, guru mendatangi anak, dan dikala dan dibalik lagi
murid yang akan mendatangi gurunya. Jadi kita tidak ada sistem menunggu, tapi kita ambil sistem jemput bola. Sehingga komunikasi kita sebagai guru dengan anak-anak tidak ada batasan. Maka inilah salah satu yang menjadikan anak-anak tidak enggan, tidak khawatir, tidak segan untuk bertanya dan praktek bahasa Arab. Dan juga kita menekankan kepada anak untuk menjaga bahasa Arab di SMP IT Imam Nahwi, karena merupakan bahasa ini mahkota sekolah kita yang harus kita jaga, yang menjadi ciri khas dan keunggulan sekolah yang harus kita lestarikan. Makanya semua anak wajib itu mengingatkan temannya, dan semua guru mengingatkan setiap siswa yang berbicara yang bukan menggunakan bahasa resmi di sekolah. Baik, berarti faktor pendukung yang Ustaz berikan kepada anak itu berarti anak-anaknya ya. Berarti setelah Ustaz mengajar itu anak itu semangat, jadi itu faktor pendukung Ustaz biar pengajaran takalum itu lebih bagus gitu ya. Serta guru-guru juga mengingatkan anak-anak siswa untuk berbicara bahasa Arab seperti itu ya. Jadi salah satunya lagi kita menciptakan lingkungan. Menciptakan lingkungan. Kita menciptakan lingkungan bahasa Arab di SMP IT Imam Nahwi, tapi tidak menunggu lingkungan itu ada. Tidak menunggu lingkungan ada, tapi kita yang menciptakan lingkungan itu supaya ada. Iya, betul. Jadi ada beberapa hal yang mungkin beberapa hal